Selamat sore Tante. Selamat sore Jack. Selamat sore semuanya. Kita ngeteh lagi sambil ngobrol ya Tante. Iya, kita ngeteh sambil ngobrol ya. Gimana Jack? Apa yang mau kita obrolin? Lanjutan kemarin Tante. Oh, apa tuh? Nah, kemarin kan orang yang ada gejala COVID diperiksa. Dengan diagnosa pastinya harus periksa PCR, ya kan Tante? Ya, swab PCR. Nah, terus itu disebut apa diagnosanya Tante? Ya, jadi kalau untuk diagnosa, kalau orang tersebut belum ada hasil PCR-nya, itu disebut suspek. Ya, suspek artinya dicurigai. Ya, dia dicurigai positif COVID. Nah, kalau misalnya hasilnya belum ada, ya, tetapi keburu orang tersebut meninggal, maka disebut probable. Probable, jadi kemungkinan besar dia penderita COVID sampai meninggal dunia. Nah, kalau misalnya hasilnya sudah ada dan hasilnya positif, maka disebut konfirmasi gitu deh. Jadi ada suspek, ada probable, ada konfirmasi. Oh gitu ya Tante. Terus penanganannya gimana Tante kalau sudah ada hasil? Nah, penanganannya melihat dari gejala orang tersebut. Ada yang pertama orang tanpa gejala atau OTG ya. Jadi dia positif tapi tidak ada gejala. Yang kedua adalah gejala ringan, misalnya hanya batuk pilek saja ya. Tapi tidak ada gejala lain yang sangat berarti ya. Kemudian yang ketiga gejala sedang, dia sudah mulai sesak begitu ya, atau demam yang tidak turun-turun ya. Kemudian yang keempat adalah gejala berat ya, gejala berat. Dan yang terakhir sampai meninggal dunia gitu. Nah, penanganannya untuk yang OTG atau orang tanpa gejala serta yang bergejala ringan dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing gitu. Oh gitu ya Tante. Iya, jadi mereka boleh isolasi mandiri di rumah, yaitu harus terpisah dari anggota keluarga yang lainnya ya. Nah, apabila di rumah mereka tetap menjaga jarak dan memakai masker supaya tidak terjadi penularan seperti itu Jack. Untuk isolasi mandiri. Kalau misalnya di rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, misalnya tidak ada tempat yang bisa dipisahkan dari anggota keluarga lain, atau misalnya di situ ada lansia atau banyak anak-anak kecil yang ditakutkan mudah sekali menular kepada mereka karena rentan, maka biasanya disiapkan rumah isolasi oleh pemerintah daerah setempat gitu, Jack. Oh gitu ya. Terus yang sedang? Nah, yang sedang itu dirawat di rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat? Ya, di rumah sakit darurat itu maksudnya rumah sakit yang ada di kota atau kabupaten tersebut, tetapi tidak ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai rumah sakit rujukan COVID. Jadi mereka tetap melayani pasien-pasien biasa, tetapi juga menyediakan tempat tidur untuk penderita COVID, yaitu di ruang isolasi. Nah, pemerintah menetapkan bahwa setiap rumah sakit sekarang wajib untuk menyediakan minimal 30% dari jumlah tempat tidurnya dan dikhususkan untuk penderita COVID, yaitu sebagai ruang isolasi gitu, Jack. Oh gitu. Jadi kalau tempat tidurnya jumlahnya 100, maka minimal 30 tempat tidur untuk ruang isolasi COVID ya Tante. Ya seperti itu. Itu rumah sakit darurat ya. Nah, untuk kasus-kasus yang berat, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID ya. Ini sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat, rumah sakit mana saja yang akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan COVID, dan rumah sakit itu biasanya khusus untuk
merawat pasien-pasien COVID dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai gitu Jack. Oh iya Tante. Apalagi kita mau ngobrol apalagi. Jadi itu tadi ya penanganannya seperti itu. Jadi ada yang orang tanpa gejala dan gejala ringan dia boleh isolasi mandiri. Oh iya, berapa Tante? Isolasi mandiri itu 10 hari. Kalau dia ada gejala ditambah 3 hari. Kenapa 10 hari Tante? Ya, karena diprediksi dalam 10 hari itu dia sudah tidak menularkan lagi ke orang lain. Meskipun misalnya PCR-nya belum negatif Tante. Ya, meskipun ketika diperiksa PCR-nya itu belum negatif atau masih positif, itu tidak berarti dia masih menderita COVID ya. Kalau dia sudah tidak ada gejala, sudah bisa dianggap pulih ya. Karena mungkin bisa jadi fragmen-fragmen dari virus ini telah mati dan tetap terdeteksi dalam pemeriksaan PCR ya. Meskipun sebetulnya dia sudah tidak ada lagi virus yang hidup di dalam tubuhnya. Hanya tinggal pecahan-pecahan atau fragmen-fragmen dari virus tersebut gitu. Karena PCR positif itu bisa saja lama ya. Ada yang sebulan diperiksa masih positif seperti itu. Padahal dia sudah tidak bergejala lagi dan secara penelitian itu sudah dianggap tidak menular lagi kalau sudah lebih dari 10 hari. Gitu Jack. Oh gitu Tante. Oke Tante. Jadi tadi yang OTG dan gejala ringan itu isolasi mandiri ya Tante. Ya biasa kita singkat isoman. Terus yang gejala sedang itu dirawat di rumah sakit darurat ya. Dan yang gejala berat dirujuk ke rumah sakit rujukan. Iya seperti itu Jack. Ayo kita minum dulu ya. Tante sudah haus nih, ingin menikmati teh. Ya. Oke Tante, silakan Tante. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Salam sehat untuk semua. Salam sehat teman-teman.